ini sudah kita mandikan, silakan kalau ingin mencium, istrinya ingin mencium, silakan, karena setelah ini mau kita mandikan. Kalau nanti nyiumnya di dalam pas dikabarin nanti batal betulnya. Nah itu Pak Bu, mohon maaf, tidak tepat. Kenapa? Di dalam kitab fikih ini disebutkan wudunya mayit tidak bisa batal meskipun disentuh wanita lain atau dengan istrinya sendiri, tidak batal. Baik, bismillah, insya Allah tidak usah lama-lama ya, kita baca aja ini ya sampai kata selesai. Karena apa yang saya tulis ini Pak Bu, Anda berarti menghatapan 2 kitab ini ya. Rujukan saya cukup 2 saja, sebetulnya banyak kitab fikih Syafi'i ya. Pertama ini kitab Kasyifatus Sajjah Sarah Safinatul Najah, itu kan ini syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus satu lagi ini kitab fikih Syafi'i juga At-Taqrirut As-Sadidah, ini karya ulama dari Yaman ya, dari Yaman ya. At-Taqrirut As-Sadidah. Insyaallah apa yang kita sampaikan memang murni dari para ulama mazhab Syafi'i. Baik, langsung yang saya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih memandikan mayit. Nomor 1, jenazah laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki secara afdholiyah, urutannya Pak, ayahnya kalau ada ikut memandikan, kemudian kakeknya kalau ada ikut memandikan jenazah laki-laki kalau ada ya, kemudian anak laki-lakinya, karena ini yang meninggal laki-laki ya, jenazah laki-laki itu yang memandikan lebih utama, bahkan lebih afdol yang laki-laki saja. Kemudian cucu laki-laki kalau ada. Lalu berikutnya saudara laki-laki. Apa ini saudara laki-laki? Kakak atau adiknya mayit. Ya, kakaknya atau adiknya si mayit. Kemudian keponakannya laki-laki. Keponakan tahu ya? Ya, anaknya saudaranya tadi ya. Kemudian pamannya kalau ada, paman dari jalur ayah maupun jalur ibu. Saudara sepupu, anaknya paman itu juga ikut memandikan kalau bisa ya. Kemudian kalau tidak ada baru laki-laki yang lain yang bukan keluarga. Jadi urutannya itu terakhir Pak, itu hampir terakhir lah. Orang tetangga ya, tetangga yang bukan keluarga ya, sebaiknya yang memandikan itu memang keluarga. Iya. Tapi alhamdulillah kita di sini dibantu sama Ustaz Ade ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang Bu, mohon maaf Pak, ada keluarga itu nggak mau, nggak tahu, bukan nggak mau, mungkin apa ya, takut atau ya nggak pengalaman gitu ya, nggak pengalaman sebagainya ya. Makanya belajar ya. Ya Allah, apalagi yang meninggal orang tua kita Bapak Ibu, mosok nggak mau sih memandikan orang tua sendiri, apalagi yang meninggal pasangan kita Bu ya, suami sendiri atau istri sendiri Pak ya, kita yang memandikan nanti ya. Oke. Nah, jadi laki-laki lain itu urutannya setelah tadi itu Pak ya. Baru istri, boleh nggak istri memandikan suaminya? Boleh, boleh ya. Kemudian baru wanita mahram. Mahram itu masih yang keluarga. Ya, tapi itu urutan paling akhir itu. Lebih afdal kalau selama masih ada laki-laki, sebaiknya yang laki-laki saja. Oke. Nah, yang kedua, nomor 2, jenazah perempuan dimandikan oleh keluarga yang perempuan. Ya. Seperti tadi urutannya sama, ya sama. Nah, kemudian baru urutannya wanita lain yang bukan keluarga, baru kemudian nanti suami dan laki-laki mahramnya. Ingat, mahram ya, keluarga mahramnya. Bukan laki-laki lain ya, bukan laki-laki lain. Kalau Pak, Bapak Ibu, tidak boleh ada jenazah, misalnya jenazah perempuan ya, dimandikan oleh tetangganya, misalnya bukan keluarga. Haram, tidak boleh. Kecuali darurat yang sudah tidak ada lagi yang bisa, yang bersih misalnya, ya terpaksa usah ada ya, gitu kan. Ya. Tapi sebaiknya tetap ditemani pihak keluarga. Misalnya ini Bu, misalnya dia tetap hadir dengan ini secara perempuan nih, jenazah perempuan nih, dia tetap hadir, tetapi beliau hanya mengarahkan saja. Ya, artinya apa? Mengarahkan saja. Ya. Bahkan haram melihat tubuh jenazah perempuan itu, haram, tidak boleh. Meskipun sudah meninggal dunia, tetap haram, tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain. Jadi mengarahkan tidak apa-apa. Makanya tadi harus yang perempuan, kalau jenazahnya perempuan. Oke.
menggunakan kain yang tipis, yang agak tipis, agar air itu mudah menembus. Jari lah kalau orang Jawa kan. Ya, yang biasa kita pakai kalau ada orang meninggal itu jari, kainnya agak panjang ya. Dan dianjurkan menutupi seluruh tubuhnya, kainnya itu. Jangan hanya misalnya bagian lutut sampai sini doang, jangan. Lebih afdal, lebih utama untuk menghormati mayit, seluruh tubuhnya kita tutupi dengan kain. Jadi mau nyiramnya dari atas kainnya boleh, atau selangnya atau siduknya dari bawah boleh. Yang penting mata kita, Pak Bu, jangan sampai melihat auratnya jenazah. Gitu. Kalau wajah, ya kan bukan aurat wajah, wajah. Tapi kan dia nggak pakai jilbab, nah, rambutnya itu aurat. Iya, seperti dia masih hidup, auratnya itu sama. Yang bukan aurat hanya wajah saja, sama telapak tangan atau telapak kaki. Ya. Tapi kan kalau mayat itu kan harus dibuka semua. Semua pakaiannya harus dilepas, hanya ditutupi dengan kain saja, begitu. Ya. Jadi makanya tadi yang memandikan memang sebaiknya perempuan. Kalau jenazah perempuan, kalau laki-laki yang memandikan laki-laki. Baik. Kemudian yang keempat, disunahkan memandikan mayat di tempat yang tertutup dan beratap. Tertutup sih, tapi kalau bolong atasnya kurang afdol. Jadi sebaiknya memang di dalam rumah. Tapi tempatnya sempit, Pak Ustaz. Ya wes di luar, tapi tetap tertutup, dibuat apa gitu ya? Di teras, tapi tetap tertutup. Iya. Nah, ditutup kain dan atasnya juga ditutup kain. Itu sunnahnya begitu, Bapak. Jangan bolong langsung langit ya, jangan begitu ya. Kita harus menghormati mayit selayaknya dia masih hidup begitu. Ya. Jadi afdalnya cari tempat yang memang agak tertutup memandikan mayitnya. Kalau kemarin kami waktu Bapak Mertua Kiai Haji Fathul Rahman, Bapak Mertua kami itu dimandikan di belakang rumah itu kan tertutup Pak. Di belakang rumah itu ada dinding ya. Luas, cuma atasnya bolong ya. Akhirnya kami minta sama beberapa tetangga untuk menutup pakai terpal. Nah, itu afdalnya seperti itu, sunnahnya begitu ya. Baik, jangan di tempat yang terbuka. Berikutnya halaman 2, nomor 5. Disunnahkan untuk memberikan wewangian di sekitar tempat pemandian mayit agar tidak muncul bau-bau yang tidak enak. Apa itu bukhur istilahnya ya, yang di kalau Ustaz Haji Samsudin itu punya yang dibakar itu. Nah itu dihidupin aja di samping-samping tempat pemandian biar wangi tempatnya ya. Atau mau disemprot-semprot apa boleh, intinya munculkan wangi-wangian. Meskipun mohon maaf yang meninggal ini misalnya orang soleh ya, orang soleh, kiai, ustaz, tetap harus ada wangian. Iya, tetap harus ada. Karena mohon maaf kan nanti ada ini ya saja, ada proses mengeluarkan kotoran ya. Nah untuk itu maka disunahkan harus ada wewangian begitu ya. Sunnah hukumnya tapi ya sunnah. Yang keenam, hukumnya haram melihat kemaluan mayit meskipun sesama laki-laki Pak ya, meskipun sesama perempuan haram melihat kemaluan mayit atau menyentuh kemaluannya tanpa penghalang. Misalnya nih, mohon maaf, ada orang meninggal dimandikan sama anaknya, laki memandikan bapaknya gitu ya, boleh kan? Ya, boleh, malah memang bagusnya begitu anaknya. Tapi anaknya nggak pakai ini Pak, nggak pakai sarung tangan, langsung dipupuk gitu ya. Mohon maaf ya, itu tidak boleh, tidak boleh. Haram. Tetap meskipun itu bapak sendiri atau pasangan sendiri harus menggunakan kain atau sarung ya, sarung dari plastik atau dari kain silakan untuk membersihkan kemaluan kubur dan duburnya. Jangan langsung tangan ya. Karena ada yang mentang-mentang bapaknya sendiri begitu dia, tidak boleh, tidak menghormati mayat itu ya, tetap harus apa? Sarung tangan. Kemudian nomor 7, disunahkan untuk memposisikan mayat dalam keadaan duduk dengan agak condong ke arah belakang. Nah, mungkin begini ya, agak begini ya, maaf ya. Ketika menekan perutnya, ketika mau dibersihkan isi perutnya itu ya, agak ditekan gitu ya. Nanti dipraktekkan ya sama Ustaz kita, Ustaz tadi, untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran pada kubul ya dan duburnya. Itu memang disunahkan begitu, biar bersih kemaluannya ya, kubul dan duburnya. Pelan-pelan tapi ya, pencetnya ya, pelan-pelan. Jangan ditepuk ya, pelan-pelan.
menggunakan tangan kiri dan menggunakan sarung tangan. Ini berarti nomor 8 ini nanti digabung aja dengan nomor 6 ya. Nah, ini kan sekalian saya koreksi Pak Bu. Enaknya ngaji kan gitu. Sekalian dikoreksi nomor 8 sama nomor 6 tadi ya. Hampir mirip lah, nanti bisa digabung poinnya. Jadi jangan tidak pakai kaos tangan, ya tetap pakai sarung tangan dan menggunakan tangan kiri. Ya, tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya. 9. Disunnahkan. Nah, ini belum proses mandi ya, belum ya. Ini muqaddimah Bapak Ibu, masih awal-awal. Disunnahkan membersihkan giginya. Mohon maaf, biasanya pakai apa? Kalau sini Ustaz, pakai kain atau pakai sikat gigi? Pakai kain, betul, boleh. Di giginya digosok-gosok pakai kain ya. Atau kalau mau pakai sikat, pakai siwak juga boleh, malah lebih bagus. Pakai siwak ya. Dibersihkan Bapak Ibu, itu sunnah. Bahkan Anda dapat pahala itu kalau mengerjakannya. Mayitnya juga dapat pahala itu dari Allah SWT. Pahalanya semakin sempurna, Masya Allah. Terus apa lagi? Lubang hidungnya dibersihkan. Mungkin sampai seperti kita kalau wudhu itu lah, dimasukkan ke hidung, dibersihkan. Pakai kain aja, pakai kain ya, pakai kain. Jangan langsung mungkin ya, dicolok jangan. Pakai kain Bu, pakai kain pelan-pelan ya, atau sarung tangan lah gitu. Kemudian apa lagi? Lubang telinganya juga dibersihkan ya, minimal pakai kain tadi lah. Dimasukkan kain yang basah. Kain yang basah itu dimasukkan telinga. Kukunya juga begitu ya. Kalau ada kotoran di bawah kuku atau apa, atau kukunya panjang itu boleh dipotong, boleh dibersihkan ya. Kemudian apalagi tadi setelah kuku sudah ya. Dan kuku mayat dengan menggunakan kain atau yang lainnya, ya, sarung atau kain gitu. Baik, sunnah ya Bunda ya, disunahkan. 10. Ini insya Allah cepat kalau dibaca aja. Nanti tanya jawab boleh setelah kata. Hukumnya wajib untuk membersihkan semua najis yang masih nempel. Kalau tadi mungkin bagian kemaluannya, duburnya sudah dibersihkan ya, dipencet-pencet, diurut-urut gitu pelan ya, disiram. Pastikan betul-betul bersih seluruh tubuhnya itu. Artinya nggak ada najis lagi. Dan itu belum mandi, itu belum. Memang harus dibersihkan dulu najis-najisnya. Kotoran-kotoran yang tadi yang di hidung-hidung, di telinga tadi dibersihkan dulu semuanya. Ya, barulah nomor 11. Disunnahkan untuk mewudukan mayit sebelum memandikan mayit, bukan setelah memandikan. Nah, inilah pentingnya ngaji, alhamdulillah. Ya, memang betul Bu. Biasanya memang setelah memandikan Pak Ustaz. Nah, ini yang susah itu. Biasanya itu juga. Kalau kita kan mengikuti ulama gitu ya, arahan dari syariat Islam. Ternyata wudunya itu sebelum mandi. Kenapa Pak sebelum mandi? Karena ini mandi wajib, sama seperti Anda mandi junub. Nabi kita SAW wudunya itu sebelum mandi. Memang ini wudu untuk mandi, bukan wudu untuk sholat. Iya. Lama itu nggak sholat juga ada ya. Ini kesunahan wudu Pak Bu, memang untuk proses mandi. Makanya dilakukan sebelum memandikan. Ya, dan sudah dibersihkan ya najisnya tadi ya. Pokoknya harus bersih lah, harus terima beres bersih, tidak ada najis, terus diwudukan. Iya, kenapa? Enggak, sebelum saja. Betul, sebelum saja. Tidak perlu 2 kali setelahnya. Ya, karena yang wajib itu kan mandinya. Iya, kalau wudunya itu sunnah, wudunya sunnah. Tetapi meskipun sunnah, tetap dilakukan, yaitu sebelum memandikan. Memang fikihnya begitu ya. Oke, nah ini sekalian mengoreksi yang tersebar ya Ustaz ya. Kadang-kadang setelahnya, ya tidak apa-apa sih, setelah juga tidak apa-apa. Toh hukumnya apa? Sunnah. Ya. Tapi kita kan mengikuti arahan kitab para ulama ya. Sebaiknya sebelum memandikan. Ya. Apanya? Wudunya. Udah masih ada najis tadi. Iya, tadi kan makanya harus dibersihkan dulu Pak. Najis-najis yang di kuku, dubur, terus hidung itu harus dibersihkan kotorannya. Kalau sudah bersih, baru siap wudu. Ya sama kayak kita Pak. Mau wudu itu pipis dulu ya kan, dibersihkan kita kalau mau wudu. Ya, pokoknya semuanya sudah beres, baru kita wudu kan begitu. Baik, lanjut nomor 11 ya. Nomor 12. Disunnahkan membasuh mayat dengan air yang bercampur bidara atau sabun. Ini siraman pertama awal-awal.
Siraman awal-awal mestinya itu pas nyiram sekaligus disabuni. Kalau nggak ada bidara ya. Kenapa nggak bisa nyari bidara itu susah kan? Ada ya? Bisa. Kalau bisa pakai daun bidara lebih utama. Karena memang di hadisnya dianjurkan pakai daun bidara. Tapi kalau nggak bisa, boleh diganti sabun. Jadi sembari menyiramkan air dari kepala ke bawah, sambil dikasih sabun. Itu urutan pertama begitu. Di kitabnya itu disebutkan begitu. Ya. Lalu setelah itu yang nomor 13, hukumnya wajib untuk membasuh mayit, basuhan berikutnya ya, dengan air yang bersih, suci, mensucikan, tidak ada campuran apapun. Jangan dicampur sabun, jangan dicampur kapur barus atau pewangi, jangan. Yang murni. Inilah yang untuk mengangkat hadas itu yang ini sebetulnya. Kalau kita mandi wajib kan gitu Pak. Ya mau sabunan dulu atau pokoknya harus ada mandi di mana di situ hanya air tok, hanya air saja, jangan dicampur apa-apa. Itu yang mengangkat hadas besar kita kalau mandi wajib. Ya, sama, mayat itu kan mandi wajib dia. Untuk mengangkat hadasnya itu ya harus ada siraman yang dari air murni, air yang tidak ada campuran. Kalau di sini terbiasa pakai selang atau pakai ciduan, pakai kayu. Berarti ada ember gede gitu ya. Disiapkan ember besar, terus dicidui gitu ya. Nah, segitu nggak apa-apa. Ya. Tapi harus air yang tidak ada campurannya. Ya, gitu ya. Berarti harus nyiapin ini loh. Nyiapin beberapa ember ya. Iya, rata-ratanya begitu biasanya. Ada ember yang campuran tadi misalnya sabun atau apa. Ada air yang campuran kapur barus nanti gitu ya. Ada yang murni air gitu. Bisa seperti itu boleh. Kalau kami kemarin langsung pakai ini, pakai selang ya, pakai selang. Karena nggak mungkin pakai ember susah, pakai selang. Berikutnya nomor berapa tadi? 13 ya. Yang ke-14 disunnahi basuhan berikutnya ini. Urut itu Pak, nomor 12, 13, 14 itu urut. Memang begitu urutannya ya. Yang ke-14 disunahkan basuh mayit dengan air yang bercampur dengan sedikit kapur barus. Sedikit kapur barus, dan itu basuhnya sampai 3 kali. Jadi total berapa itu? 12, 13, 14 itu 3 kali. 5 kali berarti. Ini cara paling afdal menurut mazhab Syafi'i. Ya. Tapi Ustaz, kalau nggak begini gimana? Ya apa-apa, tetap sah. Kan yang penting itu meratakan air sebetulnya, ya kan? Cuma kalau mau pakai cara yang afdal ya begini tadi urutannya. Karena biasanya prakteknya nggak begini biasanya, Allah ya. Pokoknya disiram aja sampai rata. Ya itu sudah sah. Memang mandi itu kan yang penting apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Memang itu sahnya itu di situ. Kalau yang tambah-tambahan kayak tadi itu ya itu kesunahan istilahnya gitu ya. Sempurnanya begitu. Nah, sebetulnya ada lagi cara kedua sampai 7 kali. Kali ini kan tadi kalau dihitung 5 ya, 7. Yang 7 itu Pak, setahu saya nomor 12, 13 nya itu diulang 2 kali ya. Jadi 12 ya, nomor 12 itu 2 kali, terus nomor 13 2 kali, 4 ya. Terus yang nomor 14 3 kali, 4 tambah 3 7. Itu juga faktor yang seperti itu ya, tambah bersih. Nah, terakhir. Nah, ini nomor 15 nih Pak Bu. Waktu itu, mohon maaf, ini kejadian kisah nyata. Almarhum Kiai Haji Roman, bapak mertua saya, pas dimandikan, itu mewudukannya setelah memandikan. Ya karena ambilnya, mohon maaf, ambilnya bukan dari kita, ambilnya dari mana ya waktu itu ya? Pokoknya ustaz lah, seorang ustaz ya. Ambil dari Tambun Selatan, ya Tambun Selatan. Ustaz ambilnya itu bilang kepada kita. Ya, saya ikut memandikan juga. Mohon maaf keluarganya ini sudah kita mandikan. Silakan kalau ingin mencium, istrinya ingin mencium, silakan karena setelah ini mau kita mandikan. Kalau nanti nyiumnya di dalam pas dikabarin nanti batal betulnya. Nah itu Pak Bu, mohon maaf, tidak tepat. Kenapa? Di dalam kitab fikih ini disebutkan wudunya mayit tidak bisa batal meskipun disentuh wanita lain atau dengan istrinya sendiri. Tidak batal. Tidak berlaku sentuhan batal. Kalau kita batal itu, saya tentu istri saya batal. Lagi wudu ya, punya wudu, kita kan mau sholat sentuh sendiri batal. Madzhab Syafi'i kan begitu kan ya. Atau wanita lain batal. Tapi
Tapi untuk jenazah Bu tidak berlaku batal wudu. Jadi tidak apa-apa Bu. Bapak suami meninggal, sudah dimandikan, sudah dibutuhkan ya, bapak sudah dilafani, istrinya mau mencium kening biasanya itu sebagai apa perpisahan terakhir saja. Tidak apa-apa, tidak batal wudunya si mayit. Ya, tidak apa-apa. Karena dilarang sama si amilnya. Biar kuat, minta tolong Ustaz dibacakan saja. Karena nanti dikira kita kadang-kadang ya. Biasalah saat perwakilan baca kitab, kita ada satu baris. Silakan, lanjut ya. Gak apa-apa. Karena sana ulang, saya bantu. Ini buat bukti aja, buat bukti. Ya, buat bukti. Ya, sini. Ini yang saya garis ini ya. Ya. Buat bukti supaya nanti kita nggak disalah-salahin sama ambil yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Lakin la yanqidu wudu al-mayyit. La yanqidu wudu al-mayyit. Ya, artinya tidak akan membatalkan wudu pada mayit. Terima kasih. Jazakallah. Benar ada saja. Betulan ada ya. Kita apa ini? Kasifatul saja. Syarat safinatul hajar. Ini ulama kita madzhab Syafi'i yang mengatakan. Jadi tidak apa-apa Bu, tidak batal wudunya si mayitnya itu. Ya. Jadi banyak salah kaprah mungkin ya. Kalau ada pentingnya kan ngaji. Alhamdulillah. Nah, nanti untuk prakteknya mohon nanti kesediaannya Ustaz Ade ya untuk mempraktekkan. Baik, yang berikutnya D, Bu, yang D Bu, Pak, yang D. Fikih mengkafankan mayit. 1. Disunnahkan mengkafani mayit dalam keadaan mayit menghadap ke arah kiblat. Caranya gimana? Kiblatnya mayit itu Pak Bu, kakinya di kiblat, kepalanya di sana. Bahkan posisi ini berlaku untuk memandikan juga. Ya, kadang-kadang tidak diperhatikan di masalah kiblat ya. Padahal itu sunnahnya Rasulullah SAW. Tolong keluarga ya atau juga para amil nanti tetap memposisikan mayit menghadap kiblat. Kiblatnya adalah kakinya ke sana, kepala di sana. Begitu. Kiblatnya mayit itu begitu memang. Ya. Bukan seperti posisi di kuburan. Kalau di kuburan kan kepala di sana ya, kepala di sana, kaki di sana, karena dia miring kanan. Itu dia di liang lahatnya itu ya. Kalau ini kan begini telentang, maka posisi telentang kiblatnya itu kakinya di kiblat, kepala di sana gitu ya. Oke, nah agak diganjal pakai bantal dan bapak kepalanya ya. Baik. Kemudian yang kedua, hukumnya wajib untuk mengkafani mayit minimal 1 helai kain. Jadi wajibnya itu 1 lembar sebetulnya, Pak Bu. Mengkafani itu 1 lembar itu sudah sah. Wajibannya sudah gugur. Tetapi ada kesunahan lain, itu nomor 3. Disunahkan mengkafani dengan 3 helai kalau itu mayitnya laki-laki, ya kan? Gitu kan? Terus yang nomor 4, disunahkan mengkafani 5 helai kainnya, 5 kain kafan untuk mayit perempuan. Rinciannya 5 itu, yang 3 itu untuk sarung, untuk tudung kepala dan bajunya, ya masing-masing 1, 3 kan? Terus yang 2 helai lagi kain yang lebar menutupi seluruh jasad. Ya. Kalau laki-laki 3 itu seluruh jasad, 3 lapis tadi. Tapi kalau perempuan itu Pak 5, tapi 5 itu yang 3 itu potongan-potongan. 1 untuk apa tadi? Sarung, 2 untuk tudung kepala, 3 untuk sebagai bajunya. Ya, itu sudah 3 lembar ya. Terus yang 2 lagi gede dari apa? Dari kaki sampai kepala itu 1 lembar, tambah lagi 1 lembar, jadi 2 helai untuk menutupi seluruh jasad mayit perempuan. Sunnahnya begitu. Ya. Kalau praktek sama deh, sama. Baik. Kemudian 5, disunnahkan mengkafani. Ini mengkafani salah ketik ya. Ini kan dikoreksi Pak ya. Salah ya, bukan
mengkafani dengan kain kafan yang warnanya putih. Ada ibu-ibu, Pak Ustaz, saya berwasiat kalau saya mati pokoknya warnanya pink. Boleh Bu, nggak apa-apa. Tapi sunahnya putih, gitu. Tidak haram. Hitam juga boleh. Pokoknya bebas seperti kita memakai baju. Iya. Kan intinya menutup aurat gitu kan. Tapi sunahnya ya putih. Kan lucu Bu, nanti jadi pocong-pocong pink. Lucu kan ya. Jadi tetap cari warna putih. Bahkan Bapak Ibu, jangan yang baru kalau bisa. Cari yang sudah lama. Makanya kalau bisa beli dari sekarang. Iya nggak apa-apa. Pak Ustaz, saya mau beli kain kafan. Sampai meninggal nggak ada. Simpen aja stok di rumah. Iya. Nah itu nanti kalau sudah lama kepake insya Allah. Bahkan itu sunahnya begitu. Bahkan kalau bisa dicuci dulu biar kayak bekas. Dicuci Pak. Di kitabnya itu disebutkan kalaupun beli baru ya, tetap kalau bisa dicuci dulu. Tapi kan sekarang memakainya keringnya lama atau di laundry biar cepat ya. Makanya Pak Bu, keluarga kita kalau bisa sudah stop dari sekarang. Ayo, ini bos kain kafan mana nih? Ini bisnis nih. Iya, jangan kan, nyarinya agak susah. Saya baru tahu tuh istilahnya itu kalau beli kain kafan terus perikilan bumbu misalnya. Ya sama. Kalau orang Betawi itu misalnya bumbu gitu ya. Kayak bumbu dapur ya. Pokoknya kain kafan, wangian, kapur bor, semua lengkap lah. Bumbu jenazah katanya gitu ya. Orang Betawi itu di Jakarta gitu ya. Nah, berikutnya. Jadi bagusnya putih ya, afternya putih dan yang sudah bekas ya, sudah lama itu ya. Yang keenam, disunahkan setiap helai kain kafan diberi wewangian. Setiap lembarnya itu dikasih wewangian ya. Nomor 7, disunahkan meletakkan kapas. Nah ini tolong dilingkari. Kapasnya itu pertama untuk nanti ditempel di bagian kubul. Kubul itu kemaluan depan. Ya, kapasnya berarti agak gede kalau bisa. Ya, dibuat kotak gitu kan ya, dibuat kotak. Nanti Ustadz yang mempraktikkan. Jadi untuk kemaluan depan. Satu lagi untuk bagian belakang kubur, di pantatnya itu ya, maaf ya, di bokongnya ya, di duburnya ya. Itu sunnah tapi ya. Mohon maaf, sunnah. Tolong. Pak Bu, saya kalau ngerti hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Nah itu berarti kalau sunnah itu pilihan. Boleh diamalkan, boleh tidak. Tapi afdolnya tapi kalau wajib harus kayak apa tadi? Apa yang wajib tadi? Hukumnya wajib. Nah, itu yang saya tebal-tebal itu ya. Wajib itu harus. Baik. Terus apalagi selain kubur dan dubur? Halaman berikutnya. Lubang hidung nomor 8. Disunahkan meletakkan kapas juga di lubang hidungnya. Kalau biasanya gimana? Disumpel apa ditempel aja? Disumpel, dimasukkan gitu ya. Boleh dimasukkan. Ada juga di beberapa tempat tuh enggak dia cuma ditempel di atas hidungnya. Itu juga boleh ya. Terus lubang telinga. Kalau begini lepas ya jatuh ya. Memang harus disumpel ya. Terus bagian mulut. Bagian mulut itu juga ditutup dengan kapas. Itu Pak, menghormati jenazah memang begitu. Semakin kita sempurna melakukannya, jenazah senang ya Pak. Senang diperlakukan itu senangnya luar biasa ya. Semakin dapat pahala, kitanya dapat pahala, jenazahnya juga dapat pahala. Ini Ustadz Ade ini ya Allah sudah bertahun-tahun Bapak Ibu ngurusin jenazah. Pahala beliau besar sekali. Ya Allah. Benar, makanya kita pingin seperti beliau kan. Ini pulang dari sini jadi ambil semua ya. Jadi ambil zakat ya. Ambil jenazah ya. Kalau di Jawa itu namanya mudin, istilahnya mudin ya boleh apa ya? Mudin, orang yang ngurusin jenazah. Tidak hanya menikahkan orang, tapi juga ngurusin jenazah. Mudin istilahnya. Kalau di sini ambil. Lanjut, nomor berapa tadi? 9. Disunahkan meletakkan kapas juga di dahi. Kenapa dahi? Tempat sujud. Telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Kenapa? Karena kalau waktu sujud dia kan begini ya. Nah, terus apa lagi? Lutut kanan, lutut kiri. Karena kalau sujud itu kena lantai. Makanya harus tutupi kain kapas. Sama ujung jari kaki. Karena kalau sujud itu kan memang mancat ya, mancat. Maka ujung-ujung jari itu juga dikasih kapas. Berarti kapasnya agak tebal, agak panjang, lebar. 7 tempat anggota sujud berarti ya. 7 anggota sujud. Dahi 1, tangan kanan kiri telapak 2, 3.
terus ini lutut kanan kiri 5, terus ujung jari kanan kaki kanan kiri 7. Benar ya? 7 ya. Nah, itu sunnah semua. Tidak wajib. Nggak punya kapas masa dewe saya berarti dibungkus kain kafan, gitu ya. Karena tadi wajibnya adalah 1 helai kain kafan. Ini sunnah, lebih sempurna dilakukan. Terakhir nomor 10. Disunnahkan mengikat jenazah itu dengan 5 ikatan. Ikatan pertama yaitu di atas kepala, ya, yang buat pocong itu. Terus ikatan kedua di dekat di bahunya, bahu boleh atau di bawah lehernya boleh, ya, pokoknya di sekitarin lah ya. Ikatan ketiga di pinggangnya, di pinggang, bukan perut ya, pinggangnya agak ke bawah dikit. Kemudian baru di lutut ya, lutut yang keempat, baru yang kelima ujung kaki, ya, ujung atas kaki, ya. Begitu cara. Sunnah itu Pak, 5 itu. Ini Ustaz, 5 nggak cukup ini, harus 10 badannya bisa besar, ya udah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toh ini hukumnya sunnah, ya standarnya, ibaratnya itu standarnya 5. Kalau kurang ya tambahin sendiri, tidak apa-apa ya. Oke, nah, belum ya, itu tadi mengawangi mayat. Oh, cepat apa ya? Insya Allah cepat, karena yang penting itu prakteknya sebetulnya dari Ustaz tadi. Yang nah, ini fikih mensolatkan mayat ini gimana? Gak apa-apa ya, dibaca aja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk mensolatkan mayat ketentuannya adalah sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada sebagian yang mensolati, kita nggak ikut sholat itu nggak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sholat 5 waktu kan fardu ain, nggak bisa diwakilkan, kan? Titip sholat subuh ya Pak, nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, kalau ini bisa diwakilkan. Bahkan Bapak Ibu sudah dianggap gugur kewajiban sholatnya itu, meskipun yang mensolati hanya 1 orang laki-laki saja. Ya, tapi nggak mungkin lah, pasti banyak ya, pasti banyak yang mensolati. Yang kedua, paling utama yang jadi imam sholat mayat itu keluarga Bapak Ibu. Mohon maaf, para kiai, para ustadz, mohon maaf. Meskipun tokoh agama, ustadz, kiai besar, minta izin dulu kepada keluarga. Bisa jadi anaknya ingin imami bapaknya. Kadang-kadang mohon maaf, para guru, para ustadz, kiai itu langsung saja ngimami. Ya karena memang mungkin keluarganya ini kan ya, nggak ada yang bisa imam mungkin, tapi tetap izin. Ya sebagai adab dengan keluarga mayit tetap diizin. Misalnya ada kiai, ustadz, tokoh agama yang di sekitar, biasa memang imami jenazah, tetap harus bilang mana keluarga mayitnya, ada anaknya mana, anak laki-lakinya atau orang tuanya, saya izin mensolatkan, atau ada pihak keluarga yang mensolatkan. Nah, kalau keluarga bilang Pak Yai saja, tidak apa-apa, nah itu lebih utama seperti itu ya, tetap ada izin. Kemudian yang ketiga, keluarga mayit lebih utama untuk menjadi imam dibandingkan tokoh setempat atau imam masjid. Itu sudah tadi ya. Oh berarti nomor 2, 3 ini 3 bisa kali ya tadi ya. Ya. Nah, nomor 4. Oh mohon maaf, tambahkan Pak. Sunnahnya mensolati di masjid. Belum ada ya? Tambahkan. Ada perubahan ya? Ada ya? Tolong tambahkan di situ. Sunnahnya mensolati mayit di masjid. Di rumah boleh Pak Ustaz? Boleh, di rumah boleh. Tapi lebih afdal di masjid. Oke, tambahkan ya. Ini kayak buat saya tambahkan sholat jenazah di masjid. Oke. Nah, nomor 4. Nah ini nomor 4 ini Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu agak aneh. Disunnahkan bagi imam berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki, tapi dengan menjadikan posisi kepala mayitnya di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Siapa nih mau jadi jenazahnya siapa? Satu aja. Siapa aja ya? Siapa jadi jenazah? Ini jenazah laki-laki, jalan sendiri. Ya, gitulah. Boleh. Ada warga tanya ini mayat disolatin anak-anak palanya. Ya kan kalau Pak Bubur bilang kalau laki-laki mana? Kalau perempuan mana? Ya makanya ini kita terakhir ya. Ya.
Ternyata untuk kepala mayat laki-laki itu posisinya di sebelah kiri imam. Berarti kalau imamnya begini kan, begini. Berarti kepalanya di sana, bukan di sana. Boleh putar. Nah, sudut, coba. Nah, dan berdirinya di sini, Pak. Ini laki-laki begini. Kalau perempuan baru kepalanya di sini, tapi imamnya berdirinya di daerah perut atau pinggangnya, betul. Setahu saya di masjid itu di sini semua kepalanya. Mau laki mau perempuan, pokoknya di kanan semua. Itu tidak sesuai sunnah Nabi. Ternyata sunnahnya itu begini kalau laki-laki ya. Memang begitu, ada hadisnya di sini ya. Oke, terima kasih Mas. Ini pengalaman jadi jenazah. Gitu ya Pak Bu ya. Jadi posisinya menurut fikih mazhab Syafi'i untuk jenazah laki-laki kepalanya di sana, memang begitu posisinya. Kalau perempuan baru di sebelah sini kepalanya ya. Dan sudah ya nomor 45 sudah Bu ya, Pak Bu ya. Sudah. Nomor 6. Disunnahkan memperbanyak jumlah shaf sholat sampai 3 atau lebih. Meskipun cuma 3 orang makmumnya atau 4 orang, 3 orang itu tetap baris ke belakang ya, baris ke belakang 3 sah. Tapi insya Allah yang mensolatkan banyak lah ya kalau di masjid ya pasti rata-rata lebih banyak, makanya tetap diperbanyak jumlah shaf. Nomor 7, jika jumlah jenazah lebih dari 1, ini meninggal bareng janjian ya, meninggalnya bersama, ada 2 orang atau 3 jenazah, maka lebih utama mensolatkan jenazah satu persatu. Bagusnya, tetapi jika hendak mensolati secara sekaligus, hukumnya boleh dijejer, ya, dijejer. Tapi jenazah laki-laki di depan, kalau ada perempuannya, jenazah perempuan agak di sono, di depan sono lagi. Jadi yang di depan imam laki-laki dulu, laki-laki, baru kalau ada jenazah perempuan sebelah sononya. Begitu. Berarti posisinya beda-beda itu ya, beda-beda ya. Gimana ya? Ya imamnya berarti berdiri di kepalanya laki-laki tadi, tapi posisi perempuan tetap kepala di kanan, tidak masalah. Toh hukumnya seperti itu, hukumnya sunnah ya, tidak apa-apa. Baik, ya, jadi afdolnya mah dipisah satu-satu, ya, tapi boleh digabung ya sekaligus. Borongan apa ya? Borongan. Nomor 8, sholat jenazah wajib dilakukan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Berarti harus punya wudhu. Ini ada orang banyak yang salah paham. Apa-apa nggak wudhu. Sholat jenazah toh ya, nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, kayak gitu ya. Yang penting bersih katanya. Enggak, Bapak Ibu. Ini sholat tetap harus wudhu. Suci dari hadas itu maksudnya wudhu. Suci dari najis ya tentu tidak ada najis di tubuh kita. Ya, seperti biasa, sholat seperti biasa. 9. Hukumnya wajib. Nah ini wajib berniat sholat jenazah minimal apa Ustaz? Saya tidak hafal tuh, panjang banget usolli ala hadal maiti arba'at takbiratin, dan panjang kan. Minimal Pak Bu, kalau tidak hafal yang panjang itu kata ulama harus menyebutkan saya niat sholat untuk mayit ini. Bahasa Arabnya usolli ala hadal maiti. Minimal itu. Atau hadal maiti boleh. Nah, kata para ulama tidak harus dibedakan maiti atau maitati, tapi boleh. Kalau laki-laki maiti, kalau perempuan maitati boleh. Tapi dengan mayit saja sudah cukup. Kenapa? Al-mayyit itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Secara bahasa Arab, orang Arab itu kalau bilang jenazah perempuan mayit juga, mayit. Menyebut jenazah laki-laki ya mayit juga. Supaya tapi kita di sini memang biasa dibedakan. Kalau laki-laki mayit, kalau perempuan mayitan. Ya. Tidak apa-apa, boleh. Secara kaidah bahasa Arab tidak masalah. Baik. Tapi harus ada ya. Saya niat sholat untuk mayit ini. Nyebut nama boleh Ustaz? Boleh. Tapi jangan keliru. Kalau keliru tidak sah. Usolli ada Bapak Paijo. Ternyata yang di kafan itu bukan Bapak Paijo. Tetangga yang lain. Salah. Itu nggak sah. Makanya lebih aman nggak usah nyebut nama. Ya, langsung aja usolli ala hadal maiti. Fardhu, harus ada fardhu ya. Fardhu itu harus disebutkan. Kalau billahi ta'ala sunnah, arba'at takbiratin itu sunnah. Yang wajib itu menyebutkan fardhunya. Usolli ala hadal maiti fardhu.
fardu saja sudah sah. Tapi boleh kalau mau nambah boleh. Bahkan saya juga lengkap. Sholli ala hadzal baiti arba'at takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala gitu. Harus makmuman harus ada kalau kita berjamaah. Makmuman harus ada. Tapi kalau imaman tidak harus ya. Ya seperti hukum sholat yang lain. Tambahin. Kan seringnya jadi makmum kan? Ya, berarti tambahin itu Bapak Ibu. Saya niat sholat untuk mayit ini fardu makmuman lillahi ta'ala. Gitu. Tambahkan fardu kifayah boleh, makmuman lillahi ta'ala. Harus ada makmumannya, harus wajib. Ya. Tambahkan ya Bapak Ibu ya. 10. Pada takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, tidak ada doa iftitah, Mas. Tidak ada satu-satunya sholat yang tidak ada iftitah itu sholat jenazah. Jadi setelah takbir pertama langsung ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Al-Fatihah. Ya. Tapi tetap ada ta'awudznya ya. Yang tidak ada apa? Doa iftitah. Enggak usah ada iftitah. Kemudian yang ke-11 pada takbir kedua membaca sholawat Nabi minimal Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad titik sudah sah. Tapi kebangetan ya, tambahinlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah, sholawat Ibrahim lebih afdol. Sholawat yang kita baca kalau tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir itu lebih bagus. Tapi kalau minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad titik itu sudah sah. Wa ala ali Sayyidina itu sunnah. Wa ala ali itu sunnah. Berikutnya, pada takbir ketiga membaca doa untuk mayit minimal Allahumma fir lahu warhamhu sudah sah, tapi biasanya agak lengkap. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau ada lagi yang lebih lengkap wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya ya. Banyak redaksinya. Nomor 13 pada takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang wajib itu Pak, Fatihah, sholawat sama doa yang takbir ketiga. Kalau yang keempat itu sunnah. Kalau perempuan betul. Kalau perempuan tinggal diganti Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau laki-laki Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ini yang terakhir tadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Tapi ingat Pak, doa yang nomor 4 itu, takbir 4 itu sunnah kan? Yang wajib itu bacaan Fatihah takbir pertama, bacaan sholawat yang setelah takbir kedua, sama doa untuk mayit yang di takbir ketiga. Itu saja yang wajib. Kalau yang nomor 4 itu sunnah. Tapi takbir keempat wajib. Takbirnya Allah Akbar yang keempat itu wajib. Tapi bacaannya sunnah. Allahumma la tahrimna ajrahu itu sunnah. Kata para ulama Syafi'i ya. Oke. Lanjut, nomor 14. Mengucapkan salam kanan itu wajib. Tulis Pak. Dikasih tanda dikit. Wajib. Kalau ke kiri sunnah. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama besar mazhab Syafi'i Pak. Ya, kenal ya? Kenalan gimana? Pokoknya ulama besar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau Pak Bu, kalau bisa utamanya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat wabarakatuh. Terus ke kiri Assalamualaikum. Ingat, Assalamualaikum itu masih ke kiblat. Seperti sholat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan lagi Assalamualaikum. Paskum itu baru noleh. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu kurang bagus, kurang sempurna. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paskumnya itu sudah mulai bergerak ke kanan ya. Paskumnya baik. Terus menurut Imam Ar-Ramli tidak. Berarti cukup seperti salam kalau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Imam Ramli juga ulama Syafi'i juga. Jadi pilihan, nggak apa-apa. Kalau kita kan biasanya lengkap ya. Yang dipraktikkan di masyarakat lengkap kan. Itu berarti ikut pendapat Imam Ibnu Hajar. Baik. 15.
bapaknya sudah dikubur, sudah dimakamkan. Itu ternyata Bapak Ibu boleh sholat jenazah di kuburan bapaknya, boleh, tidak apa-apa. Hukumnya tetap sunnah bagi dia untuk sholatnya. Baik, nah selesai ya, selesai. Lanjut, 5 menit cukup ini, 10 menit lagi. Terakhir, fikih menguburkan jenazah mayit. 1. Disunnahkan untuk menyegerakan proses pemakaman jenazah setelah jenazah disolati. Makanya Bapak Ibu kalau masih menunggu keluarga itu ya, masih menunggu keluarga, sebaiknya jangan disolati dulu. Karena kalau sudah disolati itu memang afdolnya segera dibawa ke pemakaman. Ya. Kadang-kadang kan sudah dimandikan, sudah dikafani ya, anaknya ada yang masih dalam perjalanan atau apa ya. Ya sudah, tunggu dulu, tidak apa-apa, tunggu dulu karena anaknya beberapa menit lagi atau beberapa jam lagi datang. Nah itu sambil tunggu anaknya, udah kita apa zikir atau baca apa lah, kita baca yasin tahlil juga sudah. Nah baru nanti kita sholatkan bersama anaknya yang baru datang. Kenapa? Karena kalau sudah disolatkan, mayit itu mabuk, dia sangat senang, suka kalau disegerakan dikubur. Pengennya cepat-cepat Pak jenazah itu kalau sudah disolatkan. Sunnahnya jangan ditunda, ya. Makanya seperti kemarin almarhum Kiai Haji Fathul Rahman itu disolatkan di Masjid At-Taqwa. Langsung Pak, tidak ada jeda-jeda lagi. Setelah disolatkan langsung kita ke pemakaman. Ada pemakaman keluarga di belakang Yaping itu, ya, sadar Yaping. Jadi langsung ya, lebih utama disegerakan kalau sudah disolatkan. Yang kedua, disunahkan untuk memikul jenazah dengan keranda yang dipikul oleh 4 orang tarbiyah. Jadi kalau jenazahnya nggak terlalu gemuk, ya bisa 4 orang ya. Tapi kalau berat, maka boleh dengan lebih dari 4, 6, 8, pokoknya 4, 6, 8 dan seterusnya boleh, kata Pak Lolo boleh ya. Hukumnya sunnah. 3, boleh juga dengan 3 orang. Wih, mantap nih. 3 orang. Nah, gimana caranya sekarang? Oh ternyata yang 1 orang di depan, berarti begini nih Pak, sendirian di depan. Berarti yang fisiknya harus kuat di depan. Yang 2 lagi di belakang. Ada kayak gitu? Karena kan, iya. Nah, tapi boleh ya, seperti boleh. Nomor 4, disunahkan bagi laki-laki, Pak, Bu, kita kan ikut ke pemakaman ya, mengantarkan jenazah. Itu kalau laki-laki jalannya itu paling afdol di depan, bukan di belakang. Afdolnya di depan. Kadang-kadang dimarahin, gak sopan, muter, digituin kita. Iya, entar dulu biar ininya jenazahnya duluan ya. Tidak. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, bahkan para ulama kita juga menerangkan juga malah sunnahnya itu kita di depan. Seperti kita itu sedang berbahagia ingin mengantarkan almarhum. Ini kan kayak diri ini tuh senang Pak almarhum itu Pak. Orang yang meninggal itu senang Pak. Rapi yang mengantar saya senang Pak itu ya. Kita di depan ya. Terus apa lagi? Dengan jalan yang cepat. Jalan santai itu jalannya agak percepat gitu. Kayak lari-lari kecil memang ya. Terus yang nomor 5, hukumnya makruh. Nah, bagi wanita hukumnya makruh ikut ke pemakaman. Tapi bukan haram, awas. Haram sama makruh beda. Kalau haram itu benar-benar tidak boleh. Tapi kalau makruh itu bagusnya di rumah saja. Mendoakan, baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau mau ikut, boleh. Karena wanita itu Pak dikhawatirkan kata para ulama, kalau dia ikut ke pemakaman nanti timbul ini lagi, histeris lagi biasanya. Entah nangis lah, entah bengok-bengok lah. Iya, bengok-bengok apa? Bengok-bengok itu apa? Teriak-teriak, iya. Histeris, apalagi pas mau ditutup sama papan gitu ya, atau pas dihibur, nambah nangis biasanya gitu. Nggak kuat wanita itu. Jadi bagusnya di rumah saja, tidak apa-apa. Doakan apapun dari rumah untuk ibu-ibu ya. Tapi kalau keluarga laki-laki ikut ke pemakaman. Nomor 6, disunahkan diam dan memperbanyak mengingat kematian. Ini paling afdal itu ternyata diam Bang. Dari rumah mengangkat keranda sampai ke pemakaman itu sunnahnya diam. Tetapi
sebagian ulama ada yang membolehkan kalau mau zikir dengan suara jahar pas mengiringi jenazah boleh. La ilaha illallah, gitu kan biasanya kan? La ilaha illallah boleh. Tapi dari segi afdoliyah ternyata diam. Berarti zikir masing-masing aja Allah. Pelan aja, jangan bengok-bengok gitu ya, jangan keras-keras ya. Tapi boleh ya, sebagai ulama pada Syafi'i membolehkan. Prakteknya kita gimana kalau sih? Zikir keras ya? Ya, kalau pas ketemu kan zikir keras. Apa dia? Oh, pas di rumah saja. Oh, pas di sini ya, pas di jalan diam kan? Ya, nah itu malah bagus, malah sunahnya begitu ya. Afdalnya diam saja dalam perjalanan itu diam. Ya zikir masing-masing aja. Ya. Nomor 7, disunnahkan menguburkan jenazah di pemakaman umum. Sunnahnya memang, tapi boleh kalau mau di pemakaman keluarga boleh. Ya, seperti almarhum orang tua kami di pemakaman yatim, pemakaman keluarga. Tapi bagusnya sih di pemakaman umum. Ya. Terus nomor 8, hukumnya haram menguburkan dua mayit dalam satu lubang. Tidak boleh ditumpuk. Pak Ustaz, ini ibu sama anaknya ini, meskipun itu ibunya, meskipun anaknya, jangan satu lubang. Untuk menghormati tetap dibuatkan lubang beda. Misalnya sampingnya itu tidak apa-apa. Ya tidak boleh itu ditumpuk itu Pak. Meskipun itu anak sendiri, meskipun suami sendiri, tetap jangan ditumpuk jadi satu lubang yang ada. Tetap dibuatkan apa? Di sampingnya gitu. Itu nggak apa-apa. Yang lahan sampingnya. Ya. Kalau baru setahun 2 tahun sebaiknya tidak boleh. Tapi kalau sudah 10 tahun 20 tahun mungkin sudah hilang gitu ya, jasadnya tidak apa-apa itu dipakai lagi, itu yang baru tidak apa-apa ya. Atau ini tadi karena sedang terjadi bencana alam atau wabah COVID. Oh itu kan kalau satu-satu kesulitan boleh ditumpuk, itu tidak apa-apa, darurat ya, darurat. Terus nomor 9, paling utama kedalaman kuburan itu kata para ulama setinggi orang dewasa berdiri ditambah tangannya begini. Dalam banget berarti ya, gitu kan? Ya, bagusnya, afdolnya. Ya, kalau enggak ya sudah cukup setinggi kepala kita tidak apa-apa. Itu paling utama, soalnya bahasanya paling utama. 10, liang lahat lebih afdol dibandingkan liang syak. Apa itu liang lahat? Syak. Liang lahat itu yang kan bolongan ya, apa kuburan ya, terus buat bolongan di kanan. Itu namanya liang lahat itu. Itu namanya apa liang? Nah, tapi kalau yang di tengah itu namanya syak. Yang di tengah syak. Ada ini ya. Saya lupa menampilkan gambarnya. Ya, tapi paham nggak dulu ya? Syak. Kalau liang lahat itu yang nempel yang ke arah kiblatnya gitu ya. Ya. Ya, itu liang lahat. Itu lebih afdol. Tapi boleh juga kalau dibuatkan yang tengah saja, dibuat lubang tengah itu ya. Itu namanya syak. Di kitabnya namanya syak. Syakku asyakku. 11, disunahkan orang yang masuk ke liang kubur jumlahnya ganjil. Biasanya pihak keluarga ini yang nampani jenazah. Itu yang di kuburan 3 atau 5. Ya secukupnya lah 3 ya. 5 kebanyakan, nggak muat berdesak-desakan. 13, disunahkan 12 ya. Disunahkan meletakkan keranda di bagian kaki. Jadi kerandanya itu bagusnya itu berarti di sono ya. Di sono tuh, sebelah sono. Ini lubang kuburan. Di sana kerandanya, terus nanti dimasukkan dari arah kepalanya ya, dari arah kaki tapi kepalanya dulu ya gitu. Nah, itu afdolnya. Kemudian lanjut ya. 13. Maaf. Pas memasukkan mayat tadi disunahkan tadi Pak yang napani, yang orangnya ganjil tadi 3 orang membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah boleh ya, sebaiknya dibaca oleh yang tadi nampani. Tahu nampani ya? Yang megang jenazah dikubur tadi ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada hadisnya itu Pak. 13, hukumnya wajib menghadapkan mayat ke arah kiblat Pak. Wajib Pak hukumnya Pak. Jangan sampai keliru menghadapnya kemana saja. Ya. Dan yang dinilai adalah dadanya. Kepala kadang-kadang itu Pak agak ini, apa kayak ke bawah malah, karena kesulitan ya kepala. Tidak apa-apa, yang penting dada. Seperti kita sholat Pak, kepala
Ya, makanya mayat juga gitu. Yang penting dadanya. Kalau kepala, ya boleh diarahkan ke kiblat lebih bagus. Ya. 14. Disunahkan melepaskan semua ikatan kain kafan. Tali pocongnya dilepas semua. Ya. Kenapa? Kenapa? Aku bikin tayangan. Takut tayangan. Kayak di film-film ya. Lepasin tali pocong itu domba. Itu film apa itu? Mumun ya. Ya, film mumun ya. Ya Allah ya. Saya pernah baca di kitab-kitab para ulama itu tafaulan, niatnya itu agar mayit ini dibebaskan, dimudahkan oleh Allah dari segala macam siksaan dan sebagainya. Kayak kalau dilepas tali itu kayak bebas gitu loh Pak. Jadi tafaulan misalnya, tafaulan tabarukan begitu ya. Dan memang prakteknya begitu, disunahkan dilepas tali. Baik. Nomor 15 ya, benar ya. Disunahkan, nah ini, mohon maaf, pas dibuka kayak talinya itu tadi, sunahnya itu pipi kanannya Pak Bu ditempelkan ke tanah, pipi kanannya saja. Makanya ada beberapa kiai ustadz itu kalau mau berjenazah dibuat bantalan kayak gini dari tanah, bantalan tanah kayak gini bentuknya. Saya perlu untuk apa itu? Oh ternyata buat bantalan gitu ya, supaya pipinya itu menyentuh tanah gitu. Tapi kalau nggak pakai bantalan nggak apa-apa. Yang penting di apa namanya dibuka ya. Bagian wajah itu agak dibuka supaya dia mencium yang dinding sana, yang lahat atau pipinya nempel ke lantai. Ya. Kemudian 16 disunahkan mengumbar. Bapak Ibu mohon maaf. Nomor 16 itu menurut sebagian mazhab Syafi'i. Kalau pendapat resmi, mohon maaf saya harus jujur, mengazani mayit itu tidak sunnah. Kita harus jujur. Mazhab Syafi'i pendapat resmi tidak disunahkan mengazani mayit atau mengiqamah mayit. Tapi 1-2 ulama mazhab Syafi'i mensunahkannya. Ya. Kalau nggak percaya silahkan simak ceramahnya Kiai Haji Ma'ruf Qasim. Kiai Ma'ruf Qasim itu yang Kiai di Jawa Timur ya, yang kemarin diundang ke Riau. Ya betul. Beliau dalam ceramah juga bilang begitu. Memang kita harus jujur. Mengazani mayit itu secara dalil itu tidak ada memang. Itu dikiaskan dengan azan bayi, gitu loh. Sebagian ulama itu, karena mau diazani, karena waktu lahir aja disuruh ngazani, berarti pas mati diazani gitu Pak. Ya, itu menurut sebagian ulama. Tapi boleh silakan ya. Tapi harus jujur Bapak Ibu ya. Kalau ada yang protes pada kita, enggak ada itu dalilnya. Ya memang tidak ada dalilnya. Itu dalilnya kias ya. Makanya tadi, tolong tambahkan ya. Menurut pendapat resminya tidak sunnah, tapi sebagian ulama mensunnahkan. Ya, saya kemarin mengamalkan ya, waktu almarhum meninggal saya amalkan mengazan. Ya. Yang mengazan ini putra beliau. Terus yang nomor 17 disunahkan menutup mayit dengan papan ya, ditutup papan. Jangan langsung ditimbun Pak ya, tetap harus ada papan biasanya atau bambu biasanya. Papan ya, papan. Lalu ditimbun dengan tanah ya, ditimbun. Setelah itu pihak keluarga kalau bisa ngambil segenggaman Pak Bu, 3 genggaman, 1 dilempar, 2 nanti dilempar, 3 nanti dilempar, sunnah. Itu namanya salatu hasayat. Ada bacaannya itu kalau di kitabnya itu. Ya saya lupa mengetik nanti makanya ini harus direvisi ya, insyaallah ya. Ya, tapi sunnah ya, sunnah. 18 disunahkan meninggikan gundukan tanah kuburan sejengkal 15 cm atau 20. Ya, pokoknya ada gundukan lah ya. Ya sebagai tanda itu kuburan kan ya. Tinggal begini, bagusnya Ustaz, atasnya rata. Kayak pakai yang itu Pak, kijing apa namanya istilah? Kijing ya. Ya, kalau pakai kijing kan atasnya rata kan ya. Atau tetap dibuat gundukan. Ternyata yang afdal itu bagian atasnya rata. Ya, seperti yang kalau kita menggunakan kijing yang dari semen itu kotak. Ya, itu tanahnya kan tetap dimasukkan ya, itu bagusnya rata. Gitu. Jadi tetap tinggi tapi bagian atasnya itu diratakan. Ya, tapi boleh juga dibuat gundukan itu juga boleh menggunung ya. Namanya tasnid ya. Tasnid itu rata, kalau menggunung itu tasnid. 19 disunahkan mentalkin. Kalau ini Pak 4 mazhab ini. Ya, kalau azan tadi kan sebagian ulama ya. Untuk masalah talqin Pak hampir rata-rata 4 mazhab
Nabi ini sudah ditanya oleh Munkar Nakir. Itu perintah dari Nabi untuk banyak zikir, banyak doa. Terus sebelah Nabi ini kan nggak ada contohnya dari Rasulullah. Bukan nggak ada contohnya, kamu aja yang nggak paham. Ya. Nabi itu mengatakan doakan saudaramu yang dikubur ini. Ya berarti mutlak, bebas, mau doa apa saja, doa zikirnya juga boleh, silakan. Yang penting tadi mendoakan dan memintakan ampun. Disunahkan, nah ini Pak Ibu, sunnah itu Pak Bu, nyiram kuburan pakai air itu sunnah. Nabi waktu anak beliau, putra beliau meninggal, namanya Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim itu Pak Bu, ketika meninggal Nabi itu ya Allah sedihnya luar biasa. Masih kecil Pak Bu, Ibrahim itu, anaknya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pas beliau selesai menguburkan, beliau ambil air, disiram. Itu ada hadisnya, nyiram kuburan pakai air itu ada hadisnya. Orang Jawa ditambahin kembang, ditambahin bunga-bunga biar wangi. Ya orang popo lah biar wangi kok ya. Tapi yang sunnah itu air gitu ya. Terus memberi batu kecil, cari kerikil gini, biasanya putih-putih yang bagus-bagus gitu ya, ditaruh di atas kuburan. Itu sunnah itu. Ada hadisnya Nabi mengajarkan meletakkan al-hasbah. Hasbah itu kerikil-kerikil kecil, batu-batu kecil. Kalau di kuburan Mekah, Madinah itu katanya begitu banyak batu-batu kecil, kerikil. Sunnah itu. Termasuk memberi batang atau kalau Nabi itu pelepah kurma ya. Kalau kita mungkin pohon kecil itu kan ditanam di sampingnya atau di atas kepalanya. Kenapa? Sunnah karena dia akan bertasbih sampai hari kiamat. Pahalanya itu untuk mayit. Ya. Bertasbih Pak, setiap pepohonan itu bertasbih ya. Jadi sunnahnya ditancap itu. Ya. Pohon apa? Mangga. Pohon mangga. Ya, bebas aja pohon mangga. Ya. Yang awet pokoknya yang nggak mati kalau bisa. Selama dia hidup basah, dia bertasbih terus ya pohonnya. Nomor 21. Oh terakhir kata Pak Bu, alhamdulillah. Disunahkan meletakkan batu atau nisannya sebagai tanda niatnya sebagai tanda biar nggak hilang. Bapakku mana ya?